Burhanuddin Muhammadiyah atau PMDIah. PMDIah lahir di Kota Raja pada tanggal 17 April 1917. Ia menekuni bakatnya di bidang jurnalistik dan memiliki karir sebagai seorang wartawan. Mungkin tanpa ada dia, kita tidak akan pernah melihat konsep naskah teks proklamasi yang asli. Ia juga salah satu dari pemuda pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia bahkan banyak melakukan kontak dengan para pemuda untuk datang ke rumah Laksamana Maida. Ia juga menyaksikan secara langsung perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayangnya setelah konsep naskah teks proklamasi diketik oleh Sayyidul Milik, konsep tersebut dibuang ke tempat sampah. Namun PMDIah memungutnya dan menyimpannya karena menurutnya itu adalah bukti otentisitas. Masa kecil dan remajanya banyak dihabiskan di kota kelahirannya. Namun ketika dewasa ia hijrah ke Jakarta untuk bersekolah jurnalistik dan ia mendapatkan ilmunya dengan belajar pada Douwe Dekker. Setelah menamatkan pendidikannya, PMDIah kembali ke Medan dan menjadi redaktur di harian Sinar Daily. Namun, setengah tahun kemudian ia kembali ke Jakarta dan menjadi tenaga honorer di harian Sinpo. PMDIah adalah salah satu pemuda yang memaksa Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, PMDIah pernah dipenjara karena ia merangkap dua pekerjaan sekaligus, yaitu sebagai penyiar radio Hosokyoku dan pekerja harian di Asia Raya. Tak hanya itu, PMDIah juga pernah berjuang bersama temannya untuk merebut percetakan Jepang yang bernama Jawa Shimbun. Selain menjadi pejuang kemerdekaan, PMDIah dikenal sebagai pejuang pers nasional, diplomat, dan salah satu pengusaha sukses Indonesia. Sebagai wartawan, PMDIah memiliki insting untuk menyimpan bukti-bukti pada saat itu. Dengan masih adanya konsep tersebut, kita dapat merasakan bagaimana kondisi dan dramatisnya penyusunan proklamasi pada waktu itu. Untuk itu, konsep tersebut bagaikan nyawa bagi teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno, dan konsep tersebut merupakan arsip penting bagi bangsa Indonesia. Setelah berpuluh-puluh tahun atau kurang lebih 47 tahun menyimpan kertas konsep proklamasi tersebut dengan alasan agar kertas tersebut tidak dibuang oleh pejuang lainnya, ia bahkan membawanya saat melakukan perjalanan diplomatiknya. Dan tepat pada tanggal 29 Mei 1992, PMDIah menyerahkan kertas konsep proklamasi tersebut kepada Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Presiden Indonesia. Sifatnya yang berjiwa nasionalis dan rela berkorban patut kita teladani sebagai seorang warga negara Indonesia.